Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Kali ini kita bahas lagi tentang sola fide ya. Semakin dibahas supaya orang semakin mengerti ya. Sola fide itu kata dalam bahasa Latin atau ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti hanya iman. Nah, bagi Protestantisme ada sebuah doktrin yang namanya sola fide. Nah, sola fide ini sebenarnya doktrin murahan untuk orang yang malas berjuang ya. Orang yang mau menjadi Kristen tanpa mau jadi Kristen. Oke, mari kita bahas. Sola fide ini artinya keselamatan hanya oleh iman, ya. Dijual sebagai kebenaran mutlak oleh para pengkhotbah reformasi dan penggemarnya, fans berat. Dengan bangga mereka berkata, kita diselamatkan hanya oleh iman, bukan perbuatan. Kedengarannya manis seperti diskon besar-besaran di mall spiritual, ya. Tapi mari kita bongkar satu persatu. Di balik retorika indah itu tersembunyi asumsi keliru, logika bolong, dan ayat Alkitab yang dipelintir sampai pingsan. Nah, yang pertama tentang konsep rusak total atau total depravity. Sebenarnya rusak total atau logika yang total rusak ya. Kata mereka, manusia rusak total, sama seperti keyboard yang tidak bisa mengetik lagi. Wah, analogi keyboard ini cukup kreatif ya, tapi absurd sebenarnya ya. Keyboard rusak total berarti mati total kan? Lalu bagaimana manusia yang mati rohani bisa memilih untuk percaya? Kalau mati itu berarti nol kemampuan, logikanya kalian juga tidak bisa memilih Kristus. Kalau bisa, berarti kalian tidak mati total, bukan? Alias, argumen kalian auto batal. Jadi Katolik, sementara kami yang Katolik, kami realistis. Dosa memang merusak, tapi tidak memusnahkan kebebasan manusia. Natur manusia terluka, bukan jadi bangkai. Hanya oleh rahmat Allah. Iya, tapi rahmat bekerja melalui kebebasan kita. Bukan versi zombie Calvinis, ya. Lalu yang kedua ada dikotomi palsu, iman versus perbuatan. Ini dikotomi yang palsu. Kalian itu suka bilang kalau keselamatan lewat perbuatan itu pasti gagal. Serius kah? Siapa yang bilang Katolik percaya keselamatan hanya lewat perbuatan? Doktrin kami jelas, keselamatan oleh rahmat melalui iman diwujudkan dalam kasih. Galatia bab 5 ayat 6 ya. Bukan iman gendut yang malas bergerak. Ya. Yakobus sudah menampar kalian dengan keras. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yakobus bab 2 ayat 24. Baca baik-baik, bukan hanya iman. Tapi entah kenapa ayat ini seperti invisible ink di Alkitab kalian. Heran ya. Yang ketiga ada retorika kemustahilan, ketidakmungkinan. Satu hukum saja gagal, apalagi 10. Ini favorit pengkhotbah, Adam gagal satu hukum, apalagi kita mustahil taat. Lalu kesimpulannya, stop berusaha, cukup percaya. Kalau begitu kenapa Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Yohanes 14:15. Yesus tidak bilang asal percaya, santai saja bro. Dia perintahkan ketaatan. Kalau taat itu mustahil, berarti Yesus menyuruh kita hal yang mustahil, bukan? Jadi Yesus sadis atau kalian yang salah tafsir? Ya, kemungkinan kedua ya lebih tepat. Yang keempat, perbuatan itu wajar katanya, tapi nanti dihakimi berdasarkan apa? Katanya lagi, berbuat baik itu wajar, bukan tiket surga. Oh, jadi kalau wajar, abaikan saja. Lucu ya, nanti di pengadilan terakhir Yesus tidak akan tanya seberapa kuat imanmu, tapi aku lapar, kamu beri makan atau tidak. Matius 25 ayat 35 ya. Penghakiman terakhir didasarkan pada perbuatan kasih, bukan deklarasi iman. Jadi kalau kamu bilang saya percaya Yesus, tapi tutup mata pada yang lapar, kamu calon kambing. Matius 25, 31-46. Selamat merenung. Nah, ada kasih karunia tanpa kolaborasi. Ini sama dengan fatalisme rohani. Ya, kalau semua cuma iman tanpa kerjasama, apa bedanya dengan takdir? Katolik tidak mengajarkan mencari surga dengan usaha manusia. Tidak.
kami mengajarkan kerjasama rahmat. Filipi bab 2 ayat 12-13. Allah bekerja dan kita juga bekerja. Itu cinta sejati, bukan hubungan toksik di mana satu pihak kerja keras, yang lain rebahan sambil bilang imanku cukup. Jadi Protestantisme dengan sola fide-nya adalah iman mandul, dan itu bukan iman Alkitabiah. Sola fide adalah jalan pintas yang merusak semangat Injil. Katanya mau memuliakan Allah, tapi ujung-ujungnya jadi pembenaran untuk kemalasan rohani. Alkitab tidak pernah mengatakan iman saja. Bahkan satu-satunya ayat yang mengandung kata itu justru menolaknya. Yakobus bab 2 ayat 24. Jadi kalau kalian masih mau bertahan dengan slogan ini, mohon jujur, itu teologi Alkitab atau teologi Martin Luther? Coba jujur. Katolik tidak kompromi. Keselamatan itu anugerah, tapi iman sejati selalu hidup dalam kasih dan perbuatan. Kalau tidak, imanmu hanyalah hashtag tagar rohani, trendy di media sosial, tapi kosong di hadapan Allah. Ya saudara-saudariku, apa sebenarnya kesalahan logis dari sola scriptura ya? Apa yang membuatnya? Apakah sola fide, bukan sola scriptura, sola fide hanya iman ini benar-benar doktrin Kristen atau memang cuma inovasi abad ke-16? Ya, sebenarnya kita bisa tegaskan bahwa sola fide itu bukan doktrin Kristen apostolik, tetapi adalah inovasi dari abad ke-16. Mari kita lihat. Yang pertama ada klaim historis reformasi dan realitas sejarah. Reformator seperti Martin Luther itu mengklaim bahwa sola fide adalah pemulihan ajaran murni yang hilang, murni dari Injil yang hilang karena penyimpangan gereja Katolik abad pertengahan. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa selama 15 abad pertama kekristenan tidak ada satupun konsili ekumenis, bapa gereja atau dokumen liturgis yang mengajarkan keselamatan oleh iman saja. Ya, konsili-konsilian awal seperti Nicea, Konstantinopel, Efesus, Chalcedon fokus pada kristologi, bukan soteriologi simplistik ala Luther. Para bapa gereja seperti Agustinus, Ambrosius, dan Yohanes Chrysostomus berbicara tentang rahmat Allah sebagai sumber keselamatan, tetapi selalu mengaitkannya dengan iman yang diwujudkan dalam kasih dan ketaatan. Bahkan Agustinus yang paling sering dikutip oleh orang-orang reformasi itu menegaskan bahwa Allah yang menciptakan kamu tanpa kamu tidak akan menyelamatkan kamu tanpa kamu. Dalam sermonnya 169. Artinya rahmat mendahului tetapi menuntut kerjasama dengan kehendak manusia. Ya, nah bukti dari kitab suci justru iman bukan satu-satunya. Slogan sola fide tidak memiliki dasar eksplisit dalam Alkitab. Justru satu-satunya ayat yang mengandung frase iman saja itu dalam Yakobus bab 2 ayat 24 menolak doktrin tersebut. Kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yesus sendiri dalam pengajarannya tentang penghakiman terakhir, Matius 25, 31 sampai 46, tidak menyebutkan kredo iman sebagai kriteria, tetapi perbuatan kasih. Memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus. Jika keselamatan hanya soal iman, mengapa perbuatan ini menjadi dasar penghakiman eskatologis? Nah, ini yang penting adalah bahwa ini merupakan inovasi Luther, yaitu penambahan kata alone atau bahasa Jermannya allein. Dalam terjemahan Roma bab 3 ayat 28, Luther menambahkan kata allein atau alone yang tidak ada dalam teks Yunani. Itu bahasa allein bahasa Jerman, alone bahasa Inggris, sola bahasa Latin. Manusia dibenarkan oleh iman, Luther menambahkan saja, terlepas dari perbuatan hukum Taurat. Tambahan kata ini bukan kesalahan linguistik polos, tetapi tindakan teologis sadar yang menandai pergeseran doktrinal. Bapa gereja dan tradisi patristik tidak pernah mengajarkan dikotomi iman versus perbuatan. Ya, justru mereka menekankan kesatuan organik antara rahmat, iman, dan kasih. Tanpa kasih, iman tanpa kasih tidak ada gunanya, kata Agustinus dalam De Trinitate. Iman yang sejati adalah iman yang hidup dalam perbuatan, kata Santo Clemens dari Roma. Nah, kemudian Konsili Trente ini menjadi satu respons terhadap inovasi ala
abad ke-16 ini. Konsili Trente 1545 sampai 1563 menghadapi inovasi ini dengan tegas. Jika seseorang berkata bahwa manusia dibenarkan oleh iman saja, terkutuklah dia. Kanon 9 tentang dekret pembenaran. Akan tetapi, Trente tidak mengajarkan keselamatan lewat usaha manusia. Dia menegaskan sinergi, rahmat, dan kebebasan. Sesuai dengan Filipi bab 2 ayat 12-13. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Nah, kenapa ini bukan doktrin apostolik? Karena tidak ada dasar eksplisit di dalam kitab suci untuk iman saja. Sebaliknya, ada ayat yang menolaknya. Kemudian tidak pernah diajarkan oleh gereja perdana, para rasul atau bapak gereja. Dan muncul pertama kali sebagai konstruksi teologis pada abad ke-16 terkait polemik Luther terhadap praktik indulgensi, bukan sebagai warisan apostolik. Dengan kata lain, saudara-saudari, sola fide bukanlah kembali ke Injil, melainkan interpretasi baru, lahir dari krisis otoritas dan semangat individualisme modern. So, that's how sola fide adalah sebuah slogan kosong yang merupakan inovasi anti-otoritas dan perjuangan kesetaraan yang diteriakkan oleh Martin Luther dan kawan-kawan.